Menanggapi isu liar yang berkembang sejak Senin siang, 13 Januari 2026, kemarin, pihak yayasan bersama tenaga pengajar dan wali murid memberikan bantahan tegas. Saat dikonfirmasi awak media 88 News TV kepada NL, pada Selasa, 13 Januari 2026, selaku wali kelas dari siswi yang diklaim sebagai korban, menegaskan bahwa aktivitas belajar mengajar berjalan normal tanpa ada peristiwa mencurigakan. Bahkan, NL menyebut ibu dari siswi yang bersangkutan telah mengirim pesan singkat yang menyatakan bahwa peristiwa pelecehan tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi. Senada dengan itu, guru-guru lain seperti Nadia Salsabila dan Fitriani Lubis turut membela integritas MTW, guru yang dituduhkan dalam isu tersebut. Mereka bersaksi bahwa selama bertahun-tahun mengajar, MTW dikenal sebagai pengajar yang baik dan tidak pernah menunjukkan perilaku menyimpang. Dukungan juga datang dari para wali murid. Ibu Kiki, salah satu orang tua siswa, mengaku tetap mempercayakan pendidikan anaknya di YPI Ar-Rida. Baginya, karakter guru dan pemilik sekolah yang ramah serta transparan menjadi alasan kuat untuk tidak mempercayai berita viral tersebut. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam rangka konferensi pers pada pagi hari ini. Ya, bahwasanya kami selaku kuasa hukum kami akan menindaklanjuti apa yang telah dialami oleh klien kami dalam hal membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana yang menyangkut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27A. Ketua Yayasan Ar-Rida, Sugeng AP, menyayangkan adanya penggiringan opini sepihak tanpa konfirmasi ke pihak sekolah. Sugeng menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mempersulit proses administrasi. Saat ini, surat pindah siswi yang bersangkutan sudah diterima atas permintaan keluarga. Meski orang tua siswa belum pernah datang menemui pihak sekolah secara langsung sejak isu ini mencuat. Merasa nama baik institusi telah dicemarkan, pihak kuasa hukum menyatakan akan menempuh jalur hukum. Mereka berencana melaporkan pemilik akun media sosial tersebut ke Polda Sumatera Utara dengan jeratan pasal 27 UU ITE. Pengetahuan saya dan penglihatan saya selama mengajar bersama yang terduga pelaku, saya sama sekali tidak pernah melihat adanya niat yang mengarah kepada kasus pelecehan seperti yang dikabarkan dan diberitakan sekarang di sosial media yang beredar. Dan saya juga melihat beliau bagus dalam mendidik, ya. Tidak ada yang saya ucapkan dan tidak ada mengarah pada pelecehan. Jadi ibu memang guru di YPI Ar-Rida ini? Benar, Pak. Sejak kapan ibu mengajar? Saya mengajar di sini sejak tahun 2022. Tadi ibu mengatakan bahwasannya pernah mengajar bersama gitu. Jadi bagaimana sistem pengajaran di sini bisa mengajar bersama, Bu? Ya, karena kebetulan di sekolah ini sistem pengajaran satu kelas ada 2 guru. Saya kebetulan megang di mata pelajaran umum dan yang terduga pelaku ini mengajar di bagian keagamaan. Pengetahuan saya selama saya mengajar di sini, untuk tindakan seperti itu tidak pernah ada di dalam sekolah ini. Dan di kejadian ini saya kan menjadi wali kelasnya. Setelah kejadian itu pembelajaran berjalan dengan normal, dan waktu pembelajaran ada orang tua mengecek saya melalui WA dan mengatakan tidak benar ada terjadi yang seperti itu. Jadi itu belum sempat terjadi dan tidak terjadi. Sepengetahuan saya pernah menjadi wali kelas murid tersebut. Menurut saya tidak pernah melihat kejanggalan dan kejadian tersebut tidak ada benarnya. Dari pertama saya melihat berita itu tersebar, saya yakin banget gitu ya kalau itu nggak benar. Saya tahu betul bahwasanya beliau ini orang baik dan dekat juga sama seluruh murid, termasuklah anak saya. Begitu juga dengan orang tuanya pun saya kenal dekat gitu. Dengan adanya rumor-rumor yang seperti sekarang ini, apakah ibu masih mau? Dan ibu kan ada
anak ibu yang sekolah di sini kan? Ada TK. Ada TK. Jadi apakah masih mau lagi untuk menyekolahkan anak ibu di sini Dari lagi? awal sampai sekarang pun dengan adanya kasus seperti ini, saya tetap mau menyekolahkan di sini kok. Gak ada yang gimana gitu, tetap masih mau sekolah. Apa keunggulan sekolah di sini, Bu? Keunggulannya itu ya dari cara mengajar, Cara mengajar. dan gitu guru-gurunya juga ramah. Dan satu lagi yang paling saya itu ya pemilik sekolahnya sih, nggak neko-neko gitu. Sebagaimana biasanya jika seorang anak mau pindah sekolah dari tempat kita pindah sekolah ke sekolah lain, itu orang tua murid, ya orang tuanya itu datang ke sekolah kita itu menyatakan bahwa anaknya mau pindah. Tapi kami tunggu sampai berita tersebut, ya itu tidak ada orang tuanya berkunjung ke sekolah. Nah itu saja, Pak. Nah, apakah surat itu saat ini, sekarang ini sudah diterima oleh mereka dan anaknya sudah pindah? Sudah. Anaknya sudah pindah itu karena ada campur tangan dari pihak kantor. Nah, maka saya buatkan surat pindahnya. Jadi sama sekali orang tuanya nggak pernah datang kemari untuk minta surat pindah, Pak? Sampai dia pindah pun kata permisi atau ucapan terima kasih tidak ada. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk tindak lanjut ke depannya, klien Bapak menginginkan apa gitu dan apa yang dilakukan nantinya? Ya, kami tidak tinggal diam. Selaku kuasa hukum, kami akan melaporkan apa yang dituduhkan kepada klien kami ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 terkait transaksi elektronik. Jadi sesegera mungkin kami akan melakukannya. Hingga saat ini, aktivitas di YPI Arrida tetap berjalan kondusif, sementara tim hukum bersiap membuktikan bahwa fakta di lapangan sangat kontradiktif dengan tuduhan yang viral di media sosial. Dari Medan, reporter Ardian untuk 88 News TV mengabarkan.